Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat semua? Kembali bersama saya di channel YouTube Muhammad Zainuddin, salah seorang peserta pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kali ini Bapak Ibu yang akan kita bahas tentang pemetaan kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi. Bapak Ibu yang saya hormati, materi ini yang membimbing kami sehingga kami bisa melakukan praktek ini adalah Bapak Dr. Andos Bambang Rudianto MPD. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama paparan dari pemetaan KD dan IPK berikut ini. Sebelum saya menguraikan presentasi tentang analisis KD ke IPK jenjang MTS, penting untuk kita lihat dan kita ingat bahwa 3 hal yang selalu ada pada peserta didik, yaitu setiap peserta didik memiliki potensi untuk berkembang secara utuh dan optimal. Kemudian yang kedua, kecerdasan, bakat, minat, kepribadian dan kondisi fisik serta keluarga dan lingkungan adalah bagian dari yang ada pada peserta didik yang kita sebut dengan sikap sosial budaya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengembangan potensi peserta didik secara utuh dan optimal. 3 hal itu yang menjadi patokan kita, menjadi menjadi gambaran untuk melihat bagaimana kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Bapak Ibu yang saya hormati, indikator merupakan perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi. Tentu ini yang menjadi alasan kenapa analisis KD ke IPK itu penting, karena indikator itu sendiri, pengertian dari indikator itu sendiri adalah perilaku yang dapat diukur. Bagaimana mengukur kemampuan dan bagaimana mengukur potensi dan kemampuan peserta didik, penting untuk kita berangkat dari kata indikator itu sendiri. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, fungsi dari indikator itu sendiri mungkin kita akan sepakat seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak pembimbing kita, Bapak Dr. Andos Bambang Rudianto, bahwa fungsi indikator itu sendiri mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Kemudian yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Itu yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Bambang Rudianto. Karena itu sekarang saya akan coba untuk menganalisis KD, pemetaan KD ke IPK jenjang MTS untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Sebelumnya Bapak Ibu harus kita ingat, IPK dalam hal ini bukan indeks prestasi kumulatif, tapi yang penting mungkin untuk kita semua bahwa IPK ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengambil tema dalam analisis pemetaan KD ini di jenjang MTS kelas 7 mata pelajaran Akidah Akhlak.
di mana KD pengetahuan yang saya ambil adalah menghayati nilai-nilai akidah Islam. Kemudian tingkat kompetensi KD-nya di sana ada dimensi pengetahuannya yang konseptual, kemudian ada juga yang faktual, termasuk ada juga yang prosedural. Kemudian potensi berpikir yang saya ambil, proses berpikir dalam dimensi pengetahuan ini, yang pertama menjelaskan, mengidentifikasi, kemudian menghubungkan, serta menganalisis pembelajaran. Ini yang saya ambil dalam proses berpikir. Kemudian yang menjadi materi dan submateri yang saya ambil adalah tentang akidah Islam. Di sana ada pengertian akidah Islam, dalil tentang akidah Islam, kemudian ada dasar-dasar akidah Islam. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 IPK penunjang yang saya coba angkat Bapak Ibu. Yang pertama, menjelaskan pengertian akidah Islam. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil tentang akidah Islam. Yang ketiga, menggali dasar-dasar dan tujuan mempelajari akidah Islam. Kemudian yang keempat, menghubungkan unsur-unsur akidah Islam. Di sana ada iman, kemudian ada Islam itu sendiri, dan ihsan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk IPK kunci yang saya ambil, ini ada 1 IPK kunci karena di dalam materi akidah akhlak itu ada fakta yang harus dibaca, yang harus disajikan oleh peserta didik. Makanya saya di IPK kunci saya mengambil 1 IPK kunci, yaitu menyajikan fakta tentang kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk IPK pengayaan itu saya tidak pakai, tidak ada IPK pengayaan. Kemudian bagaimana proses berpikir yang ada di KD, di tingkat kompetensi KD itu ada menguraikan. Kenapa menguraikan? Karena siswa mungkin penting untuk kembali ke IPK penunjang tadi, menjelaskan bagaimana menjelaskan serta menguraikan tentang pengertian akidah Islam itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk KD keterampilan sendiri saya masih tetap mengambil yang di IPK kunci, yaitu menyajikan. Maka di IPK keterampilan ini saya mencoba kembali mengambil KD keterampilannya, menyajikan fakta tentang fenomena kebenaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian untuk tingkat kompetensi KD di IPK keterampilan ini adalah faktual. Itu yang mungkin Bapak Ibu yang saya coba angkat. Kemudian untuk proses berpikir di IPK keterampilan ini, langkah proses untuk keterampilan yaitu menyajikan, ya, karena nanti di akhir dari kegiatan pembelajaran, di output yang kita harapkan adalah siswa mampu menyajikan, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah fakta, kisah, dan kebenaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di
IPK keterampilan, IPK penunjangnya saya mengambil 2 Bapak Ibu. Yang pertama menerapkan perilaku sesuai, kami harapkan penerapan sesuai dengan akidah Islam. Kemudian menunjukkan, yang kedua adalah menunjukkan sikap sesuai dengan ajaran akidah Islam. Dan IPK kunci dari IPK keterampilan ini saya pakai di IPK pengetahuan, juga menyajikan fakta tentang kebenaran kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian untuk IPK pengayaan di keterampilan saya tidak pakai Bapak Ibu, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, siswa dapat menghayati nilai-nilai dalam ajaran akidah Islam. Kemudian yang kedua, dapat menampilkan perilaku seperti orang-orang yang mengimani ajaran dalam akidah Islam. Kemudian yang ketiga, dapat memahami dalil, dasar, serta tujuan mempelajari akidah Islam. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan hubungan unsur-unsur akidah Islam seperti iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, siswa dapat menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu Bapak Ibu presentasi singkat saya tentang pemetaan KD ke IPK jenjang MTS. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu paparan dari kami, presentasi dari kami tentang pemetaan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tentu dalam penyampaian ini masih banyak hal yang kurang, kemudian berdasarkan kemampuan kami, sehingga kami masih membutuhkan saran, masukan, serta kritik yang membangun dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf zahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.